Shalom. Ya, saudara-saudara, sore hari ini kita akan memperdalam lebih dalam lagi mengenai nubuat. Ya. Nubuat itu apa? Nubuat itu adalah segala sesuatu yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara nyanyi, saudara berdoa, saudara bersaksi, saudara berkhotbah, yang sifatnya itu untuk memuliakan, menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus itu namanya nubuat. Nah, sumber nubuat yang kami batasi di sini adalah yang berasal dari bakat sejak lahir, di mana kita itu melatih diri, dan yang dari Roh Kudus. Ya, ada dua. Dari bakat sejak lahir yang kita latih, dan yang kedua adalah yang dari Roh Kudus. Kemudian kita akan lihat judul atau tema khotbah kita adalah legitimasi nubuat. Ya. Legitimasi nubuat. Apa itu legitimasi? Adalah sejauh mana masyarakat atau jemaat menerima dan mengakui kewenangan nubuat. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bernubuat, apakah nubuat saudara itu diterima oleh jemaat? Kalau saudara nubuat kemudian menjadi cemoohan daripada jemaat, itu namanya tidak terlegitimasi atau tidak diterima oleh jemaat. Jadi saudara dan saya kalau kita bernubuat harus bisa diterima. Bagaimana supaya jemaat itu menerima? Maka itu nanti akan dilihat di sini. Dalam konteks pelayanan gereja, penerimaan jemaat terhadap nubuat membutuhkan landasan teologis yang kuat. Jadi kalau saudara bernubuat harus ada dasarnya. Kalau saudara bernubuat harus ada landasannya. Landasannya adalah sudut pandang Alkitab. Ya. Jangan sampai saudara keluar dari sudut pandang Alkitab yang kita sebut namanya teologis. Ya. Dan prosedur yang sistematis, ya. Sudah sesuai dengan sudut pandang Alkitab, tetapi harus melalui prosedur. Ya, nanti kita ada bicarakan mengenai prosedurnya. Jadi aturannya, ya, saudara sudah sesuai Alkitab, tapi harus ikuti aturannya, prosedurnya, protokolnya. Ya. Jadi saudara mau ngomong yang sesuai Alkitab, tetapi saudara harus ikuti prosedur. Oke. Warrington pada tahun 2008 menekankan pentingnya pengujian nubuat berdasarkan kriteria Alkitab. Jadi saudara, nubuat itu harus diuji. Jadi nubuat tidak boleh tidak diuji. Tadi ada pertanyaan di dalam remaja bahwa kalau saya spontan ngomong itu berarti benar, belum tentu. Ya. Maka saudara, nubuat saudara yang namanya spontan tadi harus diuji. Ngujinya pakai apa? Alkitab, kriteria Alkitab. Ya, kriteria Alkitab tadi apa disebut? Teologis dan prosedur. Saya sudah katakan teologisnya adalah saudara itu waktu mengucapkan spontan tanpa melihat atau dari pelajaran atau pengalaman, bukan. Tetapi harus saudara-saudara betul itu teologis, yaitu spontan yang mempunyai dampak supernatural, tetapi contohnya begini. Tadi ada yang berkata, waktu ujian skripsi itu dia 3 temannya bilang, waduh
kita kelihatannya nggak lulus. Tapi salah satu di antaranya yang ranking 3 tadi, dia berkata, Tuhan menyertai kita, kita pasti lulus. Dia bilang, saya ngomong begitu spontan Om. Spontan seperti itu belum tentu itu benar. Harus diuji secara teologis yang kuat, artinya secara spontan, ya, supernatural, di luar natural, di luar alamiah. Tetapi harus melewati yang namanya prosedur yang sistematis, ya. Tadi nanti kita akan bahas di sini prosedur yang sistematis itu yang seperti apa. Jadi misalnya seperti saudara di sini, tahu-tahu dari dalam roh saudara terima pesan Tuhan yang rasanya didorong-dorong, didesak-desak untuk menyampaikannya. Ya, itu secara teologis sudah kuat. Tetapi harus melalui prosedur yang sistematis. Jadi apa contohnya? Saudara harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, prosedurnya, ya, protokolernya, apakah ini disampaikan sekarang atau nanti? Kalau Tuhan bilang sekarang, Tuhan kalau memang benar sekarang, kebetulan yang jadi pembicara saya, Tuhan beritahukan kepada Om Yoas bahwa saya diberi kesempatan. Ya. Ternyata nggak keluar itu yang namanya kesempatan tadi, maka itu tidak memenuhi prosedur. Ya. Jadi yang namanya supernatural harus disertai dengan supernatural. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau dia terima dari Tuhan secara supernatural, maka Tuhan akan menghentikan saya melalui doanya, melalui supernatural juga. Ya. Bisa nangkap ya saudara ya? Ya, oke. Tadi dikatakan pengujian nubuat, jadi nubuat itu harus terlegitimasi, yaitu harus diuji. Ya, jadi nubuat nggak boleh nggak diuji. Nah, diuji itu pengujian nubuat berdasarkan kriteria Alkitab. Jadi harus sesuai dengan Alkitab yang jelas dan terukur. Tidak boleh menyangkal nama Yesus, tetapi harus memuliakan nama Yesus. Ya, itu contohnya. Sementara itu, Cartledge pada tahun 2017 mengidentifikasi bahwa legitimasi, yaitu penerimaan jemaat untuk nubuat, dalam tradisi gereja Pantekosta, kalau di gereja Pantekosta, ya, ini belum Pantekosta modern, tapi Pantekosta yang dulu, ya. Pantekosta melibatkan aspek komunal, jemaat, dan otoritas pemimpin gereja. Jadi, siapakah yang menguji? Yang menguji itu adalah jemaat. Ini benar apa enggak? Tapi jemaatnya bukan ngawur, pakai pikiran. Tapi jemaatnya itu harus doa. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Ya, jadi diuji oleh komunal. Dan kedua, otoritas kepemimpinan gereja. Apa yang dikatakan Tuhan kepada gembala. Ya, jadi dalam hal ini yang uji dua, siapa yang bicara? Cartledge di Jurnal Ilmiah tahun 2017. Kemudian lebih lanjut, V tahun 1994 menggarisbawahi bahwa proses pengujian nubuat harus mencakup evaluasi penilaian. Yang dinilai apanya? Isinya. Yang disampaikan isinya apa? Sesuai Alkitab tidak. Kemudian, perhatikan. Yang kedua apanya saudara? Karakter yang bicara. Jadi ini harus dinilai sungguh-sungguh isi yang disampaikan, karakternya yang bawa pesan, dan dampaknya terhadap jemaat.
seperti tadi nyanyi. Bagus, ya. Saudara, itu nubuat. Ini nubuat yang dari Roh Kudus atau nubuat alamiah. Ya, Saudara, tadi pagi kita udah dengar. Jadi, saudara-saudara, kalau itu nubuat dari Roh Kudus, itu saudara bisa lihat itu tadi penyanyi kita kontennya apa? Semua menyaksikan Yesus. Berarti oke kan? Yang kedua, dilihat karakternya penyanyi bagaimana. Ya, ini bukan saya yang ngomong loh. Ini hasil penelitian di jurnal ilmiah. Karakter pembawa pesannya bagaimana? Dan dampaknya terhadap jemaat gimana? Ya, saya lihat tadi semua nyanyi yang sungguh-sungguh, ya, yang biasanya Novi yang separuh-separuh, tapi sudah bolehlah, ya, begitu. Di tepuk tangan itu. Robi juga sungguh-sungguh di belakang, ya. Jadi ini saudara, konten sudah sesuai Alkitab. Karakter pembawa pesan dan dampaknya terhadap jemaat. Jemaat itu jadi dibangun. Ya. Nah, itu saudara-saudara nanti ada lebih rinci lagi. Mari kita lihat berikutnya. Dalam konteks praktis, kita akan segera mengakhiri tahun ini, ya kan saudara? Ya, kita harus meninggalkan kesan, ya, bahwa kita mengakhiri tahun ini dengan hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya. Dalam konteks praktis, proses verifikasi. Ya. Verifikasi itu perlu saudara, pemeriksaan ulang nubuat. Nubuat itu membutuhkan mekanisme yang komprehensif. Apa komprehensif? Menyeluruh, yaitu yang suka asuransi. Always dan bilangnya komprehensif, ya. Menyeluruh, ditanggung semuanya, ya kan? Ya, jadi nubuat membutuhkan mekanisme secara menyeluruh dari sudut pandang. Tadi apa sudut pandangnya? Sudut pandangnya kontennya gimana, karakternya gimana, dampaknya terhadap jemaat bagaimana, ya. Kalau saya lihat Lia itu juga boleh. Dari beberapa kali juga boleh. Si Ruth juga boleh. Ya kan? Ini Sahata perlu dipanggil namanya enggak? Kalau Tuhan panggil namamu, berarti amblas hilang. Oke. Ya. Moberly pada tahun 2008 mengusulkan model verifikasi atau pemeriksaan ulang yang mencakup pengujian tadi. Pengujiannya apa saudara? Isi, konten, kemudian karakter dan dampaknya terhadap jemaat. Itu V. Tapi yang ini Moberly tahun 2006 verifikasi atau pemeriksaan ulang itu mencakup pengujian doktrin, ajaran. Ya. Jadi, apakah nubuat itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Ya, ajaran itu doktrin. Ya, lain gereja, lain doktrin. Tapi doktrin ini haruslah sesuai dengan Alkitab. Doktrinal, komunal, konfirmasi dari jemaat. Nah, saudara habis nyanyi mesti nanya sama jemaat, menurut kamu apa yang kamu rasakan? Nah, gitu ya. Ya, komunal. Dan validasi pastoral. Pastoral ini pengembalaan. Jadi dia dalam pelayanan kita, dia merasa digembalakan tidak? Ya, oke. Hal ini diperkuat melalui studi empiris. Empiris itu berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi
Ini kita sedang membicarakan nubuat, tetapi dalam studi empiris, yaitu berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Cartledge tahun 2017 yang menunjukkan bahwa gereja Pantekosta modern, ini udah bicara tadi gereja Pantekosta tradisional, sekarang sudah masuk kepada gereja Pantekosta modern. Kenapa? Supaya nubuat itu bisa diterima oleh jemaat. Jangan sampai nubuat itu dikomplain sama gembala lain. Ya, paham ya saudara ya? Jadi gereja Pantekosta modern semakin positif dalam mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis. Ya. Sistematis dalam memvalidasi, mampu mengukur apa yang diinginkan daripada nubuat. Ya, jadi nubuat itu harus sesuai Alkitab, nubuat itu harus sesuai dengan protokolernya. Ya, tadi aturannya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan jangan menjadi batu sandungan. Udah ngomong tapi nggak kejadian. Jadi harus divalidasi ya saudara. Validasinya ini kita harus ukur sesuai yang diinginkan nubuat. Dalam hal ini sesuai Alkitab dan sesuai dengan protokoler. Ya. Kalau saudara ada yang ganjel, saudara bisa angkat tangan, saya akan jelaskan. Turner pada 1996 ini menambahkan bahwa penekanan pentingnya mengenali dan mengembangkan kedua aspek tersebut dalam pelayanan gereja. Kedua aspek itu apa sama apa saudara? Alamiah dan karunia Roh Kudus. Jadi saudara itu pastikan kalau saudara ngomong ini saya secara alamiah ngutip Alkitab atau saya secara dorongan Roh Kudus. Ya. Jadi kita belajar ya saudara supaya tidak jadi batu sandungan. T. Salton tahun 2009 menyimpulkan bahwa pemahaman yang tepat tentang hubungan ini antara bakat alamiah dan karunia Roh Kudus, hubungan kedua tadi, dapat memperkaya praktek pelayanan kenabian yang kontemporer. Kontemporer apa? Masa kini ya. Jadi ini untuk gereja Pantekosta modern, yaitu untuk pelayanan kontemporer, pelayanan masa kini. Ya. Kalau saudara tahu, oh sumber saya ini dari bakat alamiah. Oh sumber saya ini dari Roh Kudus, ya. Jadi kalau saudara tahu, saudara-saudara itu akan memperkaya praktek pelayanan nubuat saudara, ya. Jadi kalau saudara tadi nyanyi atau kalau saya khotbah, saya harus memastikan ini dari kutipan Alkitab atau ini dari dorongan Roh Kudus, ya. Oke. Berdasarkan analisis perbandingan di atas, bakat alamiah ataupun bakat atau karunia Roh Kudus, setidaknya dapat dipahami bahwa nubuat yang bersumber dari bakat alamiah, ayo bakat alamiah itu dari mana saja? Dari Alkitab itu bakat alamiah. Dari saudara latihan nyanyi itu bakat alamiah. Ya, atau saudara suka memprediksi, ya, itu juga bakat alamiah, ya. Itu bakat alamiah itu bisa benar, tapi juga bisa salah. Tetapi kalau karunia Roh Kudus itu pasti benar, asal jangan kecampur sama bakat alamiah. Kecampur jangan, tapi kalau kerjasama boleh. Tahu ya saudara ya, kalau saya benci sama saudara,
Tuhan bilang, aku memberkati engkau. Saya sampaikan, aku memberkati engkau. Karena saya benci, saya tambahin dengan bakat alamiah saya. Asal kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, ngerti ya saudara ya? Tapi kerjasama boleh enggak? Harus untuk memperkaya ya nubuat kita. Ya, jadi begitu. Ya. Dan karunia Roh Kudus memiliki karakteristik, mempunyai dampak, mempunyai fungsi yang berbeda dalam konteks pelayanan gereja. Dampaknya itu hasilnya beda loh saudara. Ya, hasilnya beda. Kalau saudara karena karunia Roh Kudus, dampaknya itu kayak misalnya Sahata nulis surat sama Abel gitu ya misalnya. Oh ini dari siapa? Dari Sahata ya. Habis gitu dibuang. Tapi coba kalau dari Wesley, satu kalimat itu bisa dibaca berulang-ulang. Udah pernah begitu enggak? Lihat. Nah, kalau udah pernah begitu berarti jatuh cinta berjuta rasanya. Gitu ya. Biar siang, biar malam terbayang wajahnya. Nah, ya. Jadi kalau dari Roh Kudus itu dalam. Tapi kalau dari bakat alamiah itu seperti Abel terima surat dari Sahata. Oh, maksudnya begini, ya udah. Tapi kalau dari Wesley dibaca berulang-ulang, aku langsung dibayangin. Aku ini tinggi, langsing, nggak gendut gitu ya kan. Cinta padamu, langsung gini. Hap, cinta padamu. Ya, ngerti kan? Kata demi kata itu nusuk ke hati. Ya, itu maksudnya. Punya dampak, punya fungsi, ya. Punya karakteristik yang berbeda. Meskipun nubuat, Intan nanti halamannya dikeliatin ya. Kamu suka ngumpetin. Kelihatan nggak saudara halaman berapa itu? 12. Tapi kan cuma kepalanya. Wah ini berarti siapa? Wah ya tapi terlalu mepet juga itu kakinya langsung. Oke. Dinaikin aja. Yang ini udah biarin. Meskipun nubuat bersumber dari karunia Roh Kudus, memiliki otoritas yang lebih tinggi dan berdimensi supranatural. Ya, jadi kalau dari Roh Kudus itu kuasanya itu lebih tinggi. Ya, otoritasnya itu lebih tinggi dan berdimensi supranatural. Ya, enggak natural lagi tapi supernatural ya. Bakat alamiah tetap memegang peranan yang penting. Bakat alamiah itu juga penting dalam membangun dan memperkuat gereja ya. Jadi kalau saudara datang ke gereja, kemudian saudara terbangun. Dan kalau saudara datang ke gereja sudah tambah kuat iman saudara, lah itu namanya adalah bakat alamiah. Tapi kalau supernatural beda kan saudara. Saudara nyanyi itu begitu dalam. Kata demi kata itu merasuk di dalam roh saudara. Terus saudara yang sakit disembuhkan. Ya, yang pusing langsung sembuh. Kalau nonton bioskop yang pusing jadi sembuh juga enggak? Sembuh tapi sementara. Ya, tapi kalau dari Tuhan itu beda. Tapi yang ini yang mati rohani juga bisa dibangkitkan ya. Oke. Kalau saudara itu sungguh-sungguh, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Roh Kudus sungguh-sungguh, itu orang sakit bisa sembuh, saudara ya. Orang yang jobless, yang nggak punya kerjaan,
Ya, kalau dia sungguh-sungguh, dia akan punya kerjaan. Ya. Jadi pentingnya saudara, pelayan-pelayan Tuhan harus bernubuat dari Roh Kudus. Ya. Keduanya dapat berfungsi saling melengkapi. Jadi dari mana bakat alamiah dapat menjadi landasan yang memfasilitasi pengoperasian karunia roh. Jadi, kenapa kita kok latihan? Kenapa kita kok baca Alkitab? Itu karunia bakat alamiah. Baca Alkitab tuh bakat alamiah. Kalau saudara ngerenungin Alkitab, bakat alamiah. Kalau saudara mengucapkan firman Tuhan dan menasihati orang dan berkhotbah mengenai apa yang ada di alam Alkitab, itu sumbernya dari mana? Siapa? Lia? Alamiah, pintar, ya kan? Jadi saudara baca, ngerenungin, ngucapin, kemudian saudara latihan juga khotbah, latihan menasihati, saudara gabungkan antara yang alamiah tadi dengan belajar khotbah, belajar nyanyi, itu tetap alamiah. Gimana supaya bisa jadi rohaniah? Bisa dari Roh Kudus. Bisa jawab? Ini si Iren nih yang bisa jawab. Ini guru saya. Ya, Ren. Ayo. Niko. Oh, jangan terus ke situ. Itu kan pelajaran dasarnya. Ini setelah kamu punya pelajaran dasar, kita harus meningkat. Ya. Dasar tidak boleh ditinggalkan, tapi meningkatnya. Aku nanya apa tadi? Apa pertanyaan saya? Bagaimana dari bakat bisa ke Roh Kudus? Gimana caranya, Andrew? Nggak apa-apa, jawab aja. Salah juga nggak ada nilainya. Apa, Andrew? Kamu nyanyi, gitarmu udah beda loh. Benar. Apa, Andrew? Itu sama dengan ini. Itu pelajaran dasar. Setelah berkembang, ya, supaya bisa mengandalkan Roh Kudus, saudara harus mengosongkan sifat manusia saudara dan mengisinya, menurutinya dengan sifat ilahi. Ya. Benar sih yang kamu jawab benar, tapi itu dasar. Orang berdoa dalam roh itu adalah mengosongkan sifat manusianya, tetapi menggunakan sifat ilahi. Nggak salah juga, ya. Oke. Yang memfasilitasi pengoperasian karunia roh yang lebih efektif dalam pelayanan. Misalnya, saya itu ada orang yang lamar, saudara. Orang lamar ini cedal, tahu cedal ya? Nggak bisa, apa gitu. Ya, cadel, ya udahlah. Ya. Kemudian, ini saya bingung ini. Orang ini kalau diajak ngomong kan nggak ngerti. Lah, setelah itu dia dikuasai oleh Roh Kudus. Cadel. Cedal apa cadel tadi? Cadel ya. Sebabnya bahasa Jawa itu beda-beda. Jawa mana sama Jawa enggak. Jawa ini Blora beda lagi. Gitu. Ya nanti kalau nggak percaya kamu ngomong apa yang Jawa Pekalongan sama Jawa Blora bisa beda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kan latihan drum. Ya, kenapa Nathan suka digantiin papinya? Karena
kalau dia cepat nggak bisa, tapi sekarang udah bisa dia. Lah, walaupun Nathan itu dikuasai Roh Kudus, tapi kalau seperti Sahata dulu-dulu waktu pertama kali main piano, begitu cepat kan nggak bisa kan? Nah, gitu ya kan. Jadi kacau balau gitu ya. Jadi kenapa kita harus latihan? Latihan baca Alkitab. Sampai ngerti, sampai bisa memberitakan. Tapi harus ada latihan alamiah yang lain lagi, yaitu kita harus bisa menasehati, bisa menyanyi, ya, bisa berkhotbah. Itu latihannya beda. Ya. Bakat alamiah, dua-duanya bakat alamiah, tapi beda. Tapi saudara, kalau saudara dikuasai oleh Roh Kudus, mendapat karunia Roh Kudus, nah itulah yang disebut di sini. Bakat alamiah dapat menjadi landasan dasar yang memfasilitasi pengoperasian karunia Roh Kudus yang lebih efektif dalam pelayanan, ya. Lebih tepat dalam pelayanan. Ya. Jadi kita harus, walaupun kita sudah punya bakat alamiah, kita harus dikendarai, disetir, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, oke ya. Oke. Dengan pemahaman yang tepat tentang perbedaan dan hubungan antara kedua jenis nubuatan ini, gereja dapat mengembangkan pelayanan kenabian yang lebih holistik. Apa ini holistik? Utuh sebagai satu kesatuan. Jadi saudara, kalau saudara latihan nyanyi, saudara baca firman Tuhan, itu dua-duanya bakat. Tetapi saudara mesti ingat, bakat alamiah ini tidak cukup. Harus disertai dengan apa saudara? Karunia Roh Kudus. Ya. Nah, kita itu harus sampai, saudara-saudara, orang-orang yang miskin menjadi kaya. Ya. Orang yang kesulitan sehingga mendapat kemudahan. Ya, jadi kita harus mengubah bakat alamiah tadi, dikendarai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, disetir sama Roh Kudus, supaya kehidupan alamiah kita yang terbatas tadi menjadi tidak terbatas oleh karena dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu maksudnya ya. Nah, holistik ini, saudara, adalah satu kesatuan antara karunia Roh Kudus dengan bakat alamiah, supaya terjadi keseimbangan. Ya, jangan misalnya kalau saudara mendapat karunia Roh Kudus, saudara jangan nggak mau latihan, jangan saudara nggak mau baca Alkitab. Ya, latihan bakat alamiah itu dipakai untuk sebagai yang ditunggangi oleh Roh Kudus. Ya, sampai sini paham ya saudara ya? Supaya terjadi keseimbangan dan efektif dalam membangun tubuh Kristus. Supaya setiap orang yang mendengar mendapat berkat dari Tuhan, baik berkat dari bakat alamiah maupun berkat daripada karunia Roh Kudus. Ya. Implikasi teologis dan praktis dalam kehidupan gereja. Pemahaman tentang perbedaan sumber nubuat memiliki implikasi, akibat yang muncul dari teologis yang signifikan dalam kehidupan gereja. Ya. Jadi perbedaan ini, perbedaan sumber nubuat dari alamiah dan dari Roh Kudus itu mempunyai akibat yang muncul. Akibat dari teologis yang signifikan dalam kehidupan gereja. Gereja itu ada dua pandangan. Gereja di atasnya Pantekosta, yaitu Ortodok
Katolik dan Protestan, itu saudara yang namanya nubuat itu adalah dari firman Tuhan. Kutipan dari firman Tuhan itu nubuat. Ada di mana, Novi? Wahyu 19 ayat yang ke-10. Sedangkan gereja Pantekosta, karismatik, apostolik, itu dia memandang nubuatan itu dari karunia Roh Kudus. Kalau bukan karunia Roh Kudus, tapi dari bakat alamiah, walaupun itu memuliakan Tuhan, itu bukan nubuat. Dasarnya mereka apa? 1 Korintus pasal 12 ayat 6, 7, 8. Kalau enggak 7, 8, 9 ya. Nanti saudara lihat lagi. Itu dari karunia Roh Kudus lah. Saudara-saudara, perbedaan sumber nubuat dari alamiah dan dari Roh Kudus memiliki implikasi yang teologis menurut pandangan gereja masing-masing. Ya, maka itu saudara kalau lihat dari Pantekosta ke atas sebelumnya itu kalau ada nubuat dari karunia Roh Kudus itu dicibir. Tahu dicibir? Diledek. Ya. Tetapi orang Pantekosta, karismatik dan apostolik, kalau orang itu nubuat dari bakat alamiah, dari Alkitab doang, itu juga dicibir, ya, saling mencibir, ya, gitu. Maka itu saudara, implikasi akibat yang muncul dari teologis yang signifikan dalam kehidupan gereja. Jadi begitu, maka itu dari gereja Pantekosta yang modern, yang bukan konvensional dulu, itu berbenah diri, menggunakan bakat alamiah yang seimbang dengan karunia Roh Kudus ya. Jadi kita harus begitu. Cartledge pada tahun 2017 mengidentifikasikan bahwa pengakuan dualitas sumber nubuat memperkaya pemahaman pneumatologi atau ilmu yang mempelajari pribadi Roh Kudus dan karyanya secara kualitas dan secara kuantitas. Ya, yang mempelajari pribadi Roh Kudus tentang pribadinya dan karyanya. Secara kuantitas untuk gerejanya, secara kuantitas dan kualitas, itu saudara-saudara kita harus mengakui ada yang namanya nubuat dari bakat alamiah, ada juga nubuat dari karunia Roh Kudus ya. Ya, apalagi disebut kontemporer ya, masa kini. V 1994 menegaskan bahwa perspektif ini mempengaruhi bagaimana gereja memahami interaksi antara pekerjaan Roh Kudus dan kapasitas manusia. Jadi saudara dan saya, kita mempunyai sifat manusia, yaitu bakat alamiah, tetapi kita juga mempunyai karunia Roh Kudus di dalam roh kita. Nah, kita harus tahu ini dari mana? Dari jiwa atau dari roh yang dikuasai Roh Kudus. Saudara harus tahu ya, sumbernya dari mana. Nah, supaya saudara itu bisa mensinergikan antara yang dari bakat alamiah dengan yang dari Roh Kudus ya. Jadi kalau saudara sudah begitu, saudara bisa berinteraksi antara jiwa saudara dengan roh saudara, roh yang didiami oleh Roh Kudus. Lebih jauh, Warrington tahun 2008 menjelaskan bahwa pemahaman ini membentuk dasar yang
pengembangan teori praktis yang lebih seimbang dalam tradisi Pantekosta. Jadi Pantekosta bukan Pantekosta yang dulu. Ya, dulu saudara, kalau gereja Pantekosta itu kalau mau bernubuat atau berdoa dalam bahasa roh, dia bisa jempalitan. Kursi-kursi bisa berantakan. Ini kursinya kan lepas-lepas. Nah, kursi ini bisa berbalik-balik. Ya, kenapa? Saya digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi saudara, kalau saudara lihat gereja Pantekosta, karismatik, dan apostolik zaman sekarang sudah berubah. Ya. Bisa nangkap ya saudara ya? Oke. Dalam konteks pelayanan praktis, pembedaan sumber nubuat memberikan dampak langsung pada pengelolaan karunia rohani. Ya, kalau saudara udah tahu pembedaannya alamiah dan karunia Roh Kudus, itu punya dampak langsung kepada pengelolaan daripada karunia rohani. Tanpa kekuatan dalam pembedaan sumber nubuat, validasi yaitu kualitas yang didasarkan pada kebenaran daripada karunia ini menjadi dipertanyakan. Jadi kalau saudara nggak ngerti ini dari bakat alamiah, ini dari karunia Roh Kudus, saudara jadi bingung. Ya, karena apa? Saudara tidak melatih bakat alamiah bersama. Ya, misalnya saudara punya bakat alamiah, udah lepas sendiri aja. Ya, seperti gereja Katolik dan Protestan. Tetapi beda lagi kalau orang itu dari Roh Kudus, yaitu Pantekosta, karismatik, dan apostolik. Dia nggak mau tahu itu firman Tuhan bilang apa. Yang penting lah, saudara kalau lihat di YouTube, zaman sekarang kan bilang Tuhan mau datang. Kapan mau datangnya? Tanggal berapa? Dihitung-hitung. Ya. Itu kan nggak peduli sama Alkitab. Ya. Yang harusnya bagaimana saudara-saudara? Harusnya kita mensinergikan. Kalau nggak berlawanan dengan Alkitab ya jangan diterima. Walaupun itu menyatakan diri itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan. Jadi tidak melawan firman Tuhan. Ya. Jadi tanpa kekuatan dalam pembedaan sumber nubuat, validasi tentang karunia ini menjadi dipertanyakan. Jadi saudara harus tahu bedanya. Ya. Jadi kalau saudara lagi nyanyi, ini dari bakat alamiah atau dari Roh Kudus, itu saudara harus tahu. Dari mana taunya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Itu si Lia. Ini kamu nyanyi ini dari Roh Kudus, karunia Roh Kudus atau dari bakat alamiah? Bakat alamiah termasuk baca Alkitab ya kan? Kamu tahunya dari mana? Yang kenceng? Dari? Ya, merasakan. Salah satunya merasakan. Ya, salah satunya merasakan. Salah lainnya, ini bisa nih pasti Ruth. Ayo Ruth. Tadi seperti Abel waktu membaca suratnya. Dulu masih ingat nggak, saudara waktu pertama kali kita bertobat, baca Alkitab itu kata demi kata kan, ngeresep gitu. Oh, aku adalah gembalamu. Wah, langsung kita ngeresep masuk di dalam lubuk hati kita. Oh, Tuhan gembalaku. Kalau aku butuh makan, Tuhan beri aku makan. Kalau aku lagi nyeleweng, Tuhan pasti pukul aku supaya aku kembali. Kalau aku hilang,
Tuhan mesti cari aku. Betul kan? Dari kata demi kata kan? Iya kan? Nah itulah namanya dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara dari bakat alamiah, ya istilahnya bahasa sekarang itu rema. Ya, rema. Satu kata itu bisa terjemahkan beberapa banyak arti. Ya, itu namanya dari Roh Kudus. Ya, zaman sekarang rema gitu. Ngomong, Tuhan tuh ngomong satu kata aja kamu renungin. Kayak Abel tadi. Abel, kamu sedang di mana? Waduh. Ngartiinnya banyak ya kan Bel? Betul ya Bel? Oh mantuk-mantuk berarti benar itu. Ya, ngerti ya saudara? Demikian juga kita sama Tuhan. Kalau namanya cinta, Tuhan aku nggak mau melukai engkau. Bukan karena nggak boleh. Tapi karena kita nggak mau hatinya Tuhan terluka. Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi tanpa kekuatan dalam pembedaan sumber nubuat, tadi ini sudah, kemudian kita lanjutkan. Turner pada 1996 mengamati bahwa gereja yang memahami perbedaan ini cenderung mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih bijaksana. Jadi kalau saudara tahu bedanya, oh dia itu dari alamiah, oh ini dari Roh Kudus. Saudara itu bisa mendekati orang lebih bijaksana, ya kan? Oke. Di sisi lain, Moberly tahun 2006 menunjukkan bahwa pemahaman ini membantu para pemimpin gereja dalam membimbing dan mengembangkan karunia kenabian jemaat secara efektif. Ya, kalau si gembala itu tahu, dia bisa membimbing, ya, mengembangkan karunia kenabian jemaat secara lebih efektif, lebih tepat, lebih kena sasaran. Dilengkapi oleh Cartledge 2017 bahwa kesadaran akan perbedaan sumber nubuat dapat membantu mencegah penyalahgunaan karunia untuk pelayanan. Jadi saudara, kalau saudara itu nubuat, saudara sendiri itu mesti tahu ini dari Roh Kudus, apa ini dari alamiah. Demikian juga kalau orang yang mendengarkannya juga tahu, oh ini dari alamiah, oh ini dari Roh Kudus. Tahunya dari mana? Si Sahata. Sahata pasti tahu ini. Hambar. Saudara ngomong pun hambar. Yang dengerin juga rasanya bukan hamburger ya. Hambar. Kerasa itu. Saudara itu kalau dari alamiah, walaupun mungkin pujian saudara itu kompak, bagus, indah. Tapi dan itu membangkitkan orang, membangunkan orang. Tetapi hambar. Ya. Tahu hambar enggak saudara? Ya. Kayak makan makanan tapi enggak ada garamnya. Ya, gitu kira-kira. Oke. Lebih jauh penerapan pemahaman ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan dalam konteks gereja modern. Ya, jadi gereja modern itu adalah harus paham ya mengenai dari bakat alamiah maupun dari karunia Roh Kudus. Ya. Meskipun V tahun 1994 mengidentifikasi ketegangan antara kebutuhan untuk memvalidasi atau mengukur apa yang diinginkan dari nubuat itu sendiri, dan keinginan untuk memadamkan pekerjaan roh. Saudara itu kan harus memvalidasi ya. Jadi harus mengukur yang diinginkan nubuat. Yang diinginkan nubuat apa saudara? Dari Alkitab dan dari
Ayo ngomong, nggak apa-apa. Dari Alkitab dan dari apa? Apa, Robi? Gini, ketegangan antara kebutuhan untuk memvalidasi, mengukur dari nubuat, dan keinginan untuk memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Warrington tahun 2008 berpendapat bahwa gereja perlu mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan, yaitu evaluasi nubuat tanpa menghalangi manifestasi roh, karunia roh. Jadi begini, saudara dan saya itu harus mengevaluasi nubuat. Begitu saudara menilai nubuat itu, saudara kan pasti hati-hati. Iya kan? Ini benar apa salah? Salah atau benar? Nah, saudara pasti ngerem nubuat. Daripada salah, aku nggak mau nubuat deh. Nah, sebabnya saudara, waktu saudara mengevaluasi itu, tidak saja sesuai dengan Alkitab, tapi harus sesuai dengan protokoler. Ya, jadi, waduh, daripada salah, udahlah, saya harus memadamkan Roh Kudus saja. Yang aman-aman aja lah secara umum, ya kan? Oke. Sementara itu Turner, wah ini jamnya sudah mungkin habis ini ya. Sementara itu Turner tahun 1996 menyarankan pendekatan yang seimbang yang menghargai unsur-unsur supernatural dan alami, ya dua-duanya, dalam pelayanan kenabian. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi pastoral dapat diusulkan. Nah, ini yang saya bilang, ada rekomendasi pastoral. Dapat diusulkan untuk mengembangkan pelayanan. Apa yang diusulkan? Pertama, saudara-saudara, Cartlett tahun 2017 menekankan pentingnya pelatihan. Jadi orang yang nubuat itu mesti dilatih. Ya, seperti yang pernah kita lakukan. Kalau saudara madep sini, saya kemudian di belakangnya saya pegang punggungnya Sahata. Kemudian Sahata saya suruh bernubuat. Dia tahu saya? Enggak tahu. Tapi saya pegang punggungnya, coba nubuatkan saya. Jadi dia bergantung kepada Roh Kudus 100% sehingga enggak salah. Ya, paham ya saudara ya? Harus ada latihannya. Jangan sampai dia ngelirik saya, kemudian, hai Om Yoas, bertobatlah engkau gitu ya, atau apa ya kan? Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan dan pengasuhan yang sistematis bagi mereka yang memiliki karunia kenabian. Yang kedua, Moore-Berry tahun 2006 mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, menilai, dan membimbing manifestasi kenabian di gereja. Jadi di dalam gereja itu harus ada yang namanya tim khusus. Tim khusus itu apa, saudara-saudara? Kalau saudara salah, itu diberitahu, itu salah. Ya. Jangan kalau ditanya, kamu udah tanya Tuhan? Udah. Terus apa yang dibilang Tuhan? Caw aja. Itu bukan Tuhan, itu daging. Ya. Karena menurut Alkitab, orang itu mesti harus mau dibentuk. Ya. Kalau segala sesuatu tidak sesuai Alkitab, itu pasti bakat alamiah. Ya. Bukan dari Roh Kudus. Ya. Kalau dari Roh Kudus, harus sesuai dengan firman Allah. Nah, jadi di sini harus ada tim khusus yang mengevaluasi
dan membimbing manifestasi kenabian di dalam gereja. Yang ketiga, terakhir Warrington tahun 2008 merekomendasikan pengembangan protokoler. Nah, ini yang saya bilang protokoler tadi. Walaupun sudah sesuai Alkitab, harus ada protokoler. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan. Nah, ini yang saya omong tadi sama siapa tadi? Di remaja ngomong sama siapa saya? Naomi, itu ya. Bukan kalau spontan keluar dari dalam, itu dari Roh Kudus. Belum tentu. Kenapa saudara? Harus ada protokoler. Ya, harus ada yang ngatur. Jadi mesti apa? Kalau saudara terima dari Tuhan, misalnya mimpi, ya, atau saudara misalnya di sini kemudian Roh Kudus bicara, kemudian di depan masih ada yang bicara, saudara mesti ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau ini daripadamu, bicara Tuhan kepada yang memimpin di dalam ibadah ini. Nah, nanti yang memimpin di dalam ibadah, kemudian karena diberitahu oleh Tuhan, maka yang memimpin ibadah ini akan berkata, saya beri kesempatan, siapa yang akan bicara? Ya, karena Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa Tuhan mau bicara di tengah-tengah kita. Ya, bisa nangkep ya saudara? Itu maksudnya ya. Teknik ya ini, protokol, serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan, yang jelas untuk mengelola dan mengintegrasikan kedua jenis nubuat dalam ibadah. Nubuat apa saudara? Alamiah dan nubuat Roh Kudus. Ya, oke. Ini nomor berapa sih? Berapa? Oh, ini habisnya 32. Saya minta waktu sedikit ya saudara. Dari penjelasan ini, implikasi teologis dan praktis dalam pemahaman perbedaan sumber nubuat memberikan landasan yang penting bagi pengembangan pelayanan gereja yang sehat dan seimbang. Teologi dan praktis ini memberikan pemahaman perbedaan sumber nubuat dari alamiah atau dari Roh Kudus, ya, supaya pelayanan di dalam gereja ini bisa berkembang dan bisa sehat dan seimbang. Oke, ini sudah mau habis. Kesadaran akan kompleksitas ini mendorong gereja untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, ya, menyeluruh dari segala sudut pandang dalam mengelola karunia kenabian. Kemudian yang terakhir, melalui integrasi pemahaman teologis yang mendalam dan penerapan praktis yang bijaksana, gereja dapat memfasilitasi manifestasi nubuat yang otentik, yang asli, sambil menjaga kesehatan rohani. Jadi nubuat itu untuk apa saudara? Supaya seluruh jemaat itu rohaninya sehat ya. Jadi nubuat itu penting, tapi harus seimbang dengan bakat alamiah. Ya. Ini belum terakhir, satu lagi ini terakhir. Dengan demikian pelayanan kenabian dapat berkembang secara optimal karena nggak diledek orang lain. Dalam konteks gereja masa kini. Sudah terakhir ini. Amin.